Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 24 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kasih setiamu telah kau nyatakan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus Putramu. Jadikanlah kami umat kesayanganmu yang semakin mengenal dan mengimani Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Kata Yesus dan bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain,
sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini para murid tidak memahami makna perumpamaan tentang penabur. Karena itu mereka bertanya kepada sang guru. Yesus menjelaskan bahwa sang penabur ialah Tuhan sendiri, lalu benih adalah firman-Nya. Sementara tanah tempat benih itu tumbuh menggambarkan tanggapan yang berbeda terhadap firman Tuhan. Perumpamaan ini diakhiri dengan seruan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudari-saudaraku yang terkasih, mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam sabda Tuhan hari ini, proses mendengarkan itu mencakup tahapan-tahapan. Yang pertama, mendengar pesan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memahami pesan. Lalu yang ketiga, menyesuaikan pesan dengan konteks pribadi. Setelah kita mencapai tahap ketiga ini, tahap yang terakhir akan mengikuti, yaitu bertindak berdasarkan pesan. Ketika orang sanggup memandang hidup dengan kacamata firman Tuhan atau sebagaimana ajaran Tuhan dalam kitab suci, maka perilakunya lambat laun akan semakin sesuai dengan ajaran itu. Lambat laun ia tidak perlu memaksakan diri untuk bertindak. Kebebasannya bertindak datang dengan sendirinya sebagai buah kesatuan dengan Kristus dan jalannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini, perumpamaan tentang penabur, kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita ini sebagai tempat benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu sendiri. Apakah kita ada di tanah yang semak berduri? Apakah kita ini tanah yang berbatu-batu? Tanah yang di pinggir jalan? Ataukah kita ini tanah, lahan yang subur, sehingga sabda yang ditaburkan oleh Tuhan sendiri itu tumbuh dengan subur, sehingga berbuah melimpah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu semua tergantung kepada diri kita sendiri. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia
yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.